Arjun Erigaisi akhirnya bisa memperoleh kemenangan pertamanya pada turnamen Tata Steel 2025. Tidak tanggung-tanggung, dia mengalahkan Nurdirbek Abdusattorov, pecatur yang baru saja melewati elo ratingnya. Arjun Erigaisi mengawali permainan dengan D4, dijawab kuda F6 setelah C4, E6. Abdusattorov ingin bermain Nimzo Indian Defense, dan Arjun Erigaisi mengizinkannya dengan kuda C3. Setelah itu, gajah B4, Nimzo Indian Defense resmi terjadi. Arjun Erigaisi memilih varian klasikal Menteri C2, dijawab D6, setelah E3, hitam rokade mengamankan raja, dan gajah D3 menekan pion H7. Abdusattorov mendorong C5 tantangan pada pion, lalu kuda F3 berkembang, kuda C6, kemudian Arjun Erigaisi rokade untuk mengamankan raja. Di posisi ini, Abdusattorov memutuskan menukar gajah dengan kuda, Menteri makan gajah, sehingga struktur pion putih tetap bagus. Inilah keunggulan dari Nimzo Indian varian klasikal. Putih tidak merusak struktur pionnya karena gajah akan dimakan dengan Menteri. Permainan kemudian berlanjut. Abdusattorov mengembangkan Menteri E7. Terjadi pertukaran pion, pion makan pion, lalu tantangan pertukaran kuda dimainkan. Kuda makan kuda, Menteri makan kuda. Setelah itu, benteng menyerang gajah. Gajah mundur C2, lalu kuda menyerang Menteri, sehingga Menteri mundur G3, ancaman balik pada kuda. Abdusattorov punya jawaban bagus. E5, mengaktifkan gajah untuk menjaga kuda. Di posisi ini, Arjun Erigaisi mengusir kuda. Setelah kuda mundur F6, pion B3. Di posisi ini, Abdusattorov menyerang Menteri. Menteri mundur F2, lalu gajah D7. Setelah gajah fianchetto, gajah C6. Permainan kemudian berlanjut. Arjun mengadu benteng, dijawab dengan H6, lalu pion H3. Setelah kuda kembali ke petak F6, Menteri kembali ke petak G3, tekanan pada pion. Abdusattorov terlebih dahulu menukar benteng. Setelah itu, Arjun Erigaisi menguasai lajur D, dan Abdusattorov menempatkan benteng di petak E8, memberikan penjagaan pada pion. Arjun membalas dengan A4. Setelah itu, kuda kembali ke petak H5, mengancam Menteri, dan Menteri kembali mundur ke petak F2. Nurdirbek Abdusattorov adalah pecatur dengan tipe taktikal. Di posisi ini, dia tidak ingin bermain dalam posisi yang biasa-biasa saja. Oleh karena itu, dia menempatkan Menteri di petak G5 untuk memberikan serangan pada sayap raja. Namun, hal ini adalah sebuah kesalahan. Arjun kemudian mendorong G4, ancaman pada kuda hitam. Apabila kuda mundur ke petak F6, maka pion H4, Menteri tidak punya jalan pulang. Langkah terbaik untuk hitam adalah kuda makan pion, membiarkan pion makan Menteri. Setelah kuda makan Menteri, raja makan kuda, pion makan pion. Meskipun menang jumlah pion, hitam kalah perwira. Oleh karena itu, Abdusattorov tidak memundurkan kuda. Dia memilih mendorong F5. Setelah pion H4, Menteri terancam dan lari ke petak G6, mempertahankan pining pada raja. Kemudian, gajah makan pion, Menteri dan kuda terancam. Ini dibalas dengan Menteri F7. Sekarang, pion bisa makan kuda, namun gajah akan jatuh. Oleh karena itu, benteng D6. Ada ancaman forking di langkah selanjutnya untuk Menteri, kuda, dan benteng. Abdusattorov merespon dengan tenang.
kuda mundur F6. Perwiranya sejauh ini selamat, namun secara posisional dia sangat buruk. Arjun Erigeshi terus menyerang. Pion G5. Pion makan pion. Pion makan pion. Kuda terancam dan kembali ke petak H5. Di posisi ini, terdapat sebuah langkah menarik menurut engine. Langkah itu adalah gajah H7, memberikan skak. Jika raja makan gajah, maka akan ada pion G6, skak ster. Putih akan menang. Dan jika raja ke petak H8, maka putih punya balasan, gajah mundur menyerang menteri dan juga kuda. Apabila menteri menyerang balik benteng, maka menteri H4, kuda terancam. Menteri bisa makan benteng, namun menteri makan kuda, skak. Setelah raja sembunyi, gajah makan benteng. Putih menang satu perwira. Apabila hitam menyerang balik dengan menteri D1 skak, raja bisa ke petak F2. Setelah menteri D2 kembali skak dan juga mengancam gajah, maka setelah raja lari, semuanya akan aman saja. Apabila menteri nekat makan gajah, maka posisi ini adalah skakmat dalam 7 langkah. Dimulai dengan menteri F7 skak, raja H7, lalu menteri F5, setelah raja H8, G6. Hitam tidak akan selamat. Akan tetapi, pada game sesungguhnya, Arjun Erigeshi memilih untuk menyelamatkan gajah ke petak G4, mengancam kuda. Setelah menteri mengancam benteng, di posisi ini langkah terbaik menurut engine adalah benteng ke petak G6. Namun, Arjun Erigeshi nekat menukar benteng dengan gajah. Setelah pion makan benteng, gajah makan kuda. Benteng terancam dan menteri melakukan skak terlebih dahulu, ancaman pada gajah. Olehnya itu, gajah mundur. Dan sampai di posisi ini terlihat bahwa putih punya 2 gajah, sedangkan hitam hanya punya 1 benteng. Keunggulan putih hanya tipis dalam kondisi seperti ini. Permainan kemudian berlanjut dengan E4. Abdusattorov ingin membuka lajur F. Dijawab dengan raja F1. Setelah itu, menteri G6 dan menteri C2, sehingga pion tidak bisa makan pion. Abdusattorov mencoba dengan benteng F8, persiapan untuk makan gajah dan memenangkan kualitas. Akan tetapi, dengan menteri G2, semuanya tetap aman terkendali. Kemudian, pion makan pion, dan di posisi ini, Arjun Erigeshi memainkan langkah brilian. Gajah E6, skak ster. Setelah raja H7, menteri H3, kembali skak, dan menteri H6 menutup ancaman skak. Ini langsung dibalas dengan raja F2, mencegah pion untuk terus melaju. Di posisi ini, Abdusattorov tidak berani menukar menteri. Dia memilih untuk memainkan benteng B8, memberikan ancaman pada pion. Arjun punya balasan yang sangat bagus, gajah F5, skak. Dan kemudian Abdusattorov mendorong G6. Di posisi ini, Arjun kembali memainkan langkah brilian, gajah makan pion. Tentu saja menteri tidak bisa makan gajah. Raja harus makan gajah. Namun setelah itu, menteri E6, skak. Raja lari ke petak H5, lalu gajah F6. Ancaman skak mati langkah selanjutnya. Apabila hitam membuat kesalahan, misalnya dengan menempatkan benteng di petak F8, maka menteri F5, skak. Raja tidak bisa kemana-mana. Menteri harus menutup skak, dan menteri makan menteri, skak mat. Oleh karena itu, Abdusattorov memainkan menteri H7 menjaga petak F5. Namun, Arjun punya balasan menteri E5. Skak dan benteng ikut terancam. Setelah raja ke petak G6,
mentri makan benteng. Abdusattorov kemudian menyerah. Apabila permainan berlanjut dengan raja makan gajah, maka mentri D6 skak. Putih akan berupaya menukar mentri. Apabila raja G5, maka mentri E5. Raja mundur, maka mentri akan tertukar. Jika raja G4, maka mentri akan terus mengejar. Langkah terbaik di posisi ini adalah mentri F5. Setelah mentri makan mentri, raja makan mentri, maka raja makan pion. Putih punya pion bebas dan hitam memiliki struktur pion yang sangat buruk. Bagaimanapun juga, hitam tidak akan bisa menang kecuali ada keajaiban.